itu yang membuat sertifikasi kan pemerintah. Nah, oke. Nah, yang melanggar ini juga pemerintah kayaknya. Serius? Serius dong. Terus perlu kita apakan itu pemerintah yang melanggar itu? Kita jewer kah? Nah, kalau kita sertifikasi kan diberikan oleh Kemenpar. Oke. Dan di daerah-daerah itu ya termasuk di kabupaten banyak yang melanggar. Menggunakan masih memakai tenaga yang tidak bersertifikasi. Nah, saya bingungnya di situ. Ini matching nggak Kementerian Amanah yang di Sebupar yang di daerah ini begitu gencar memberdayakan yang bersertifikasi. Nah, sebelum-sebelumnya di 10 tahun belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, apa ini ya? Ke pasar baru membeli celana, ya. Celana, gak lupa membeli kari kambing ya. Ketemu lagi dengan Dian Juna di Naira Studio Podcasting. Tepuk tangan dong. Ya udah lama kali nggak ini loh, nggak live ya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, spesial untuk edisi hari ini, Rabu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 18 ya, 18 Desember 2024, jelang berapa hari lagi tuh ya? Mau tahun baru 2025 ya. Nah, jadi nggak berapa lama lagi ya. Nah, di edisi hari ini sangat spesial karena menghadirkan dua bintang tamu sekaligus, yang mana mereka tergabung dalam organisasi kepengembangan SDM ya. Sudah hadir bersama kita di studio ya. Nih manggilnya sebenarnya Om nih, Om Joni Saputra Bukit. Halo. Say hi ya. Dan juga ada Om Junet Iskandar. Ahoy. Ahoy. Harus ahoy memang karena kita tinggal di Medan. Iya. Setuju nggak sih? Setuju. Kalau misalnya kita di Tapanuli baru ya Horos lah ya. Kalau misalnya kita ke Nias Yahubu. Kalau kita ke Karo Majua-Jua. Akmak Jua-Jua. Banyak salam di Sumatera Utara ya. Iya. Makanya nih sebenarnya tinggal di Sumatera Utara ini ya luar biasa lah. Kenapa bicara budaya, seni dan tempat-tempat yang luar biasa khususnya ya. Mungkin nanti kita akan banyak bercerita terkait dengan destinasi dan ya organisasi AILI sendiri ya. Dengar kabar ini juga bakal mau ada musda ya. Yes. Benar. Itu kenapa berdua diundang kemari? Akhirnya ya. Akhirnya. Seharusnya bertiga kita. Sama ketua ya? Iya, KSD. Oh, tapi kursi cuma 2. Iya. Dan kita juga nggak sedang lagi ini kan. Iya. Pilkada udah berlalu ya. Iya. Daripada kota kosong juga enak kan. Iya, Tetap kota dia kosong. berdua aja lah ya dulu ya. Iya. Salam ya buat Ketua Ali. Bang Ali. Ya, Bang Ali. gimana kabar? Sehat? Beliau? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ada Sehat banyak orang tua katanya tadi. ya. Jadi kalau bicara dengan AILI ya, tentang AILI ini semua yang berkaitan sama, kalau misalnya pernah tahu istilah outbound, inbound, apalagi ice breaking ya. Nah, makanya kenapa hari ini kita ambil temanya itu juga sangat spesial juga. Apa itu? Tuh, ya bersama AILI Fun and Adventures. Karena selalu kegiatan-kegiatannya kan berkaitan sama hal-hal yang menyenangkan ya. Bener gak sih? Setuju ya? Terus petualang-petualangan yang menghadirkan adrenalin. Yes. Ya kan? Setuju ya? Nah, siapa nih mewakili yang bisa menjawab sebenarnya AILI itu apa? Organisasi apa? Sejak kapan berdiri? Dan kenapa didirikan gitu loh? Kalau itu ranahnya Sekum. Kalau di Sumatera Utara Sekum. Ini DPD ya? DPD Sumatera Utara ya? Oke. Silakan, Om John. Baik, terima kasih nih Mas. Sama-sama. Nah, kalau untuk AILI ya, AILI itu untuk kepanjangannya Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Agak Inggris-Inggrisan gitu. Iya ya. Silat gitu. Untuk berdirinya lebih kurang sudah ada 20 tahun di Indonesia. Oh, udah tua juga ya. Dan Enggak di Sumatera enggak tua lah. lebih kurang sekitar 15 tahunan. Iya. Iya. Nah, sebelumnya juga AILI ini merupakan wadah untuk para asosiasi ya yang untuk pengembangan kapasitas
SDM pastinya. Sumber daya manusia ya? Yes, benar. Wah, Sumatera Utara butuh sekali tuh. Ya, seharusnya. Kalau di umum itu ada namanya outbound, itu merupakan salah satu produk. Oh, outbound tadi yang sebutkan itu salah satu produknya. Salah satu loh. Ya, salah satu ya. Nah, kemudian kalau untuk Aili di Indonesia hampir 75% itu sudah ada di Indonesia, bahkan di Kalimantan sudah ada. Dari Sabang sampai dengan Maroke. Ya, benar ya. Kemudian kalau di Sumatera Utara kita memang sudah ada 8 anggota lembaga. Oh, ini lembaga atau ya, jadi, juga di kabupaten juga ada? Lembaga itu maksudnya provider. Nah, operator? Yes, bukan. Benar. Ownernya operator. Ownernya operator. Oke. Jadi di Aili itu Om ada 2. Okay. Satu anggota lembaga, satu lagi anggota perorangan. Oh, begitu. Yes, Oke. Jadi kalau kita nggak ada ini ya, hanya DPD yang ada, nggak ada DPC gitu, bukan kayak OKP gitu kita. Jadi hanya DPD. Hanya DPD aja. Iya, jadi nggak ada di Langkat, nggak ada di Sedang Bedagai, di 23 kota kabupaten itu ada. Nggak ada. Oh, seperti itu. Iya. Oh, baru tahu juga ya. Jadi semua dipusatkan di Medan. Di Medan. Dan semua tadi yang lembaga-lembaga itu, tapi nggak hanya di Medan aja kan? Nggak hanya di Medan, ada di Siantar, ada di Toba. Oke, Toba, apalagi jadi, kan karena sana destinasi wisata. Jadi pemusatnya kita di Medan. Kenapa kita nggak pakai itu? Biar nggak ricu dan nggak ribet gitu. Jadi kita pakai di sana nanti hanya perwakilan. Misalnya perwakilan dari Tobasa, perwakilan dari Nias seperti itu. Oh begitu? Iya, perwakilan aja. Artinya kalau misalnya ada permintaan ya dari Medan itu, tapi tetap yang mengerjakan lembaga yang di Medan kan? Tapi wilayahnya di sana, di Danau Toba atau bisa yang juga lembaga yang di sana kalau ada gitu. Kalau mampu mengerjakannya, ya lembaga yang di sana. Atau mix, gabung kerjasama. Kadang ada mix juga kita. Nah kayak di Brastagi, di mana itu kita gandeng sama lembaga yang ada di Brastagi. Kita butuh misalnya training dari sana atau fasilitator dari Brastagi kita gunakan bagi Brastagi. Oh seperti itu. Seperti itu. Ya, nah selain outbound apalagi nih? Tadi kan salah satu dari produk. Nah apalagi selain outbound, inbound. Beda. Beda. Nah ini harus dipertegas ya. Karena tadi di awal sebutin ada outbound, inbound, Ternyata salah ya. Salah. Sorry. Nah apalagi kegiatan salah apa produknya? Kemudian pengembangan SDM ya, kita bilang tadi. Boleh agak didekatkan aja mic-nya. Untuk tim building. Tim building. Tim building itu juga salah satu produk. Interaksinya banyak. Contohnya? Salah satunya adalah arung jeram. Terus untuk high rope. Nah, untuk high rope itu bermain dengan tali dan ketinggian. Kemudian salah satu juga kegiatan dari Aili itu adalah peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan pemandu wisata outbound yang udah kita selenggarakan di kabupaten kota di Sumatera Utara. Dengan sertifikasi yang memang sudah BNSP. Oh, BNSP ya, BNSP ya, sertifikat itu ya. Yang kepala burung Garuda itu ya. Yang 3 tahun sekali itu ya. Kalau sudah berakhir harus dibuat lagi ya. Harus dibuat lagi. Dan memang harus kita akuin ya bahwa dengan wacana atau program Kemenparekraf sekarang yang memang harus sertifikasi para pekerja wisata. Sekarang udah nggak Kemenparekraf lagi loh. Yes, ya. Kalau pariwisata aja. Kemarin jadi memang harus. Kita nggak bingung ya. Kita insan pariwisata ini mulai agak dibingungkan ya. Nggak apa-apa. Bingung pun asal tetap bersatu kita bang. Yang penting anggaran keluar terus ya. Karena tanpa anggaran ya penyelenggaraan aktivitas pariwisata juga nggak berjalan lancar ya. Karena lebih senang kayak begitu. Karena untuk swadaya kayak berat ya. Dari kantong sendiri. Ya, pelatihan wisata outbound lah sering kita bilang. Gitu yang diselenggarakan oleh kabupaten kota ya bang ya. Dengan menghadirkan kita fasilitatornya. Oh, yang dari daerah bukan dari pusat? Dari daerah. Kalau misalkan dari pusat itu seperti kita bilang pelatihan lah atau pembinaan gitu. Nah bicara tentang SDM, ini kan selalu yang dijadikan pertanyaan besar ya, apalagi untuk bicara tentang pengembangan pariwisata di Sumatera Utara khususnya ya, yang kalau boleh dikomentari belum sangat berkembang secara signifikan bahasanya ya, atau memang seperti yang diharapkan, masih tertatih-tatih gitu kan.
Karena mungkin sebatas pengembang ya pada saat itu saja, tapi keberlanjutannya kan kebanyakan sering enggak. Nah, justru malah dikerjakan oleh tanda kutip yang tidak punya kapasitas atau kompetensi seperti yang tadi Om Joni sama Om Joni sampaikan kan. Benar. Ya, artinya ya kemampuan untuk pengembangan SDM yang bersertifikat itu. What do you think about that? Can you answer in English? Enggak, ini fakta ya, ini realita. Kita harus sampaikan ini ke semuanya ya. Bahwasanya memang harusnya bicara tentang pengembangan SDM itu ke orang yang memang berkompeten, yang memang tadi kan bicaranya nih, catatan dari sini kan. Bahwasanya AILI adalah organisasi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Sementara sekarang banyak yang take over lah, harusnya menjadi tugasnya AILI. So bagaimana pendapatnya tentang hal itu? Nah, atau ikhlas saja berbagi-bagi gitu. Sebenarnya kalau dibilang ikhlas enggak juga nih. Gimana? Tahun-tahun kita. Gak apa-apa, speak up aja. Speak up, siap. Nah, kembali ke dasarnya kita. Nah, itu yang membuat sertifikasi kan pemerintah. Nah, oke. Nah, yang melanggar ini juga pemerintah kayaknya. Serius? Serius dong. Terus kalau kita apakan itu pemerintah yang melanggar itu, kita jewer kah? Nah, kalau kita sertifikasi kan diberikan oleh Kemenpar. Oke. Dan di daerah-daerah itu ya termasuk di kabupaten banyak yang melanggar. Menggunakan masih memakai tenaga yang tidak bersertifikasi. Nah, saya bingungnya di situ. Ini matching nggak kementerian amanah yang di Sebupar yang di daerah ini? Atau nggak kenal kali sama orang-orang di AILI kali, kurang approachingnya, kurang kurang apa itu? Kurang jilat-jilat. Nggak apa gitu, karena ada nggak, ini fakta ya. Dibutuhkan pendekatan emosional atau secara personal akhirnya untuk bicara ya, tadi itu membuat ya kita bilang pelatihan ya SDM. Tapi nyatanya nggak orang yang kita lihat. Ya ini fakta ya, boleh dicek ya, boleh dicek ya. Tidak orang-orang yang betul-betul berkompeten. Hasilnya sudah pasti kan tidak seperti yang diharapkan. Nah, apa memang seperti itu? Dari AILI sendiri kurang pendekatan kepada dinas pariwisata khususnya atau yang lain-lainnya atau bagaimana? Atau AILI sendiri brandingnya belum sangat ya kalau kita bilang kayak sehari ini cetar membahana? Iya. Nah, 20 tahun loh soalnya, 15 tahun di Sumatera Utara. Nah, kita memang kurang terlalu ini beberapa tahun, beberapa periode. Hanya 2 periode ini kita yang masih begitu gencar memberdayakan yang bersertifikasi. Nah, sebelum-sebelumnya di 10 tahun belum ada. Nah, jadi di 6 tahun inilah kita masih, di 3 tahun kemarin baru kita ada sertifikasi. Itu yang berjumlah 27 fasilitator. Masih 27 tadi ya? Iya, di Sumut. Yang semua tersertifikasi tadi ya BNSP ya? Iya, BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi tadi itu ya? Masih 27. Dan propeder itu yang mau bergabung di kita itu hanya 8 gitu. Oh, sebenarnya banyak, puluhan, ada hampir 100-an propeder. Apa yang terjadi dengan sisanya itu? Nah, sisanya ini masih mau bertahan gara-gara nggak pakai sertifikasi pun gue bisa makan dari situ. Nah, itu jawaban mereka selalu. Nggak ada aksi sosial, sanksi sosial. Nggak ada. Kita ya kalau kita berbuat ya cuman kalau kita ambil langsung tindakan, kemarin sudah sempat mengambil tindakan di kejaksaan. Kita mau proses itu semua yang nggak sertifikasi, cuman kita mikir, nah yang sono kerjanya teman juga gitu. Nah, punya bini, punya anak, bahkan punya bini lebih gitu ya kan. Ngasih makannya gimana nanti kan? Pikiran kita yang dipengaruhi seperti itu. Jadi ya udahlah, kita legowo aja. Coba kita masukin nanti di periode yang baru ini setelah musda ini, kita kejar pemerintahnya. Oh ya, benar ya. Oh benar, berarti mau akan musda ya? Musda. Jadi ada pembenahan ya, yang kita kejar itu harusnya pemerintah, bukan teman-teman kita yang kita bantai gitu. Itu kasarnya, Bang. Jadi pemerintah dalam hal ini yang membantu untuk menertibkan ya? Iya, seperti itu. Kita udah sempat ke Polda juga kemarin melapor itu. Serius itu? Iya. Boleh ya seserius itu ya? Cuman mikirnya ke situ gitu. Nah, berapa orang yang nggak makan nantinya gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau bergabung, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ya karena ada suka dan nggak suka itu.
mereka kan gitu. Karena ini kalau misalnya menyangkut bicara tadi ya, aktivitas alam kan bagian dari AILI juga ya. Misalnya arung jeram tadi, terus climbing ya. Nah, ya air tadi itu kan bicara nanti tentang keselamatan jiwa yang kalau memang tidak oleh orang-orang yang tepat yang paham ya dengan training pelatihan itu kan sangat berbahaya sekali kan seperti itu ya. Malah sekarang kita punya program baru dari AILI ini. Camp training ini sudah mulai. Program dari presiden kita yang baru kan. Jadi kita coba susupin ini, udah kita masukin program baru camp training judulnya. Camp training. Iya, jadi mereka itu tidurnya udah di tenda gimana. Jadi memberdayakan menengah ke bawah kita sekarang. Enggak lagi di hotel-hotel. Enggak lagi di hotel kan kasihan nih orang-orang menengah ke bawah. Atau nanti kesannya apa istilah sekarang tuh memang di tenda tapi glamping. Glamping. Nanti glamping enggak? Beda. Itu konsepnya beda. Konsepnya beda. Beda ya. Ini memang back to nature, memang di alam. Tapi bukannya ini justru sebelumnya juga udah pernah ada yang pakai tenda tadi itu? Sudah, cuman tingkat kesafetiannya dan tingkat gimana sih kelayakannya itu kita perhatikan. Nah selama ini kan hanya bikin di situ pinggir sungai bisa camp. Nah ini enggak, tempat-tempatnya kita pilih. Jadi gimana tamu ini nyaman, kalau terjadi sesuatu medisnya di mana, kalau ada ini polisinya di mana, nah itu udah kita save gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada halayak ramai tentang tadi tuh kenapa jadi harus bersertifikat, kenapa harus ya paling nggak jadi member AILI, mungkin bisa sampaikan nih Bang Junet. Iya teman-teman, kalau mau sesuatu yang lebih itu ya harus jadi membernya AILI gitu, karena semuanya itu ada di AILI gitu. Kita belajar itu di AILI, kita bisa maju itu, kita bisa besar itu gara-gara di AILI gitu. Itu ada mau tambahkan? Ya, buat teman-teman ini makasih ya, buat teman-teman dari media ya, salah satu radio ya. Kita nggak radio, kita podcast. Akhirnya studio podcast. Siap. Jadi sama seperti radio, tapi memang bedanya banyak gitu. Sama seperti radio, beda banyak gitu ya. Enggak biar nyanyi radio kita. Jadi gini, buat teman-teman ya, dikasih kesempatan buat kita AILI untuk mengajak teman-teman yang memang wisata outbound ini, wisata ini sudah bisa dibilang industri pariwisata. Oh iya, setuju. Yes, benar ya, yang menghasilkan keuntungan, benar ya. Jadi kami mengajak ya, mewakili AILI DPD Sumatera Utara, mengajak teman-teman siapapun ya, dari kalangan apapun, dari asosiasi ataupun kita bilang dari lembaga-lembaga lah ya, perusahaan-perusahaan. Ya, kemudian biasa tuh yang di tempat permandian-permandian atau segala macam yang memang mempunyai provider outbound ya, boleh bergabung ke AILI ya. Karena apa keuntungannya? Karena kita belajar, berkembang dan juga tetap ikut dari Kementerian Pariwisata. Dan juga kelegalitasan kita jelas. SOP-nya ya? Yes, benar. Selain daripada itu, keuntungan kita yang sudah ikut di dalamnya adalah kita bisa berbagi sharing tamu loh. Oh ya? Yes. Bulan ini dengan saya, bulan depan dengan Bang Junet, bulan berikutnya kita tukar-tukaran tamu. Serius? Kita bisa rekomendasikan. Bukannya justru kadang greedy lah, istilah greedy, tamak gitu, tamain semua gitu. Itu dia. Rezeki itu sudah diatur Bang, yang mau di atas. Kalau yang Junet sih percaya itu. Cuman masih banyak orang di luar sana itu nggak percaya seperti itu. Jadi lebih kayak pede aja ngerjakan sendiri tanpa harus bekerja sama dengan pihak lain gitu loh. Semakin kita rapat, rezeki itu semakin datang. Nah itu dia. Jadi banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Nanti boleh ya, setelah ini nanti kita bisa gabung ke AILI, nanti nomornya boleh kita sharing. Oh sekarang aja boleh? Teman-teman. Gak apa-apa sekarang. Oh boleh, boleh nanti kalau misalkan teman-teman langsung sekjen nih soalnya, mau mewakili ketua. Mau bergabung dengan AILI, di AILI ini ada 2 jenis anggota. Satu anggota lembaga tadi ya. Lembaga itu adalah perusahaannya. Oke, satu lagi adalah anggota perorangan. Artinya yang memang jadi kayak dia tidak punya lembaga tapi dia mau bebas tanah sewa tapi sertifikat pribadi. Nah itu boleh gabung ke kita. Izin nanti ke CC ke Kabid anggota 0852 7595 7507 0852 7595 ya 7507.
Oke, diulang ya 0852 75 95 75 07. 7 0852 0852 75 95 7507 7507. Satu lagi dapat setrika loh Mas. Enggak, ini karena ada satu bilangnya kosong ya, satu lagi nol ya. Itu angka. Bingung kan ya, Pak? Kalau sekretariat sendiri berada di mana? Kalau untuk sekretariat kita saat ini ini nih udah ada di Jalan Pelamboyan Raya Ujung, Perumahan Gria Nusa 3. Ya. Nah, ini ada video ya yang mau kita tampilkan sebelum nanti kita buka. Karena kita hari ini live-nya di 2 platform kita. Satu di Facebook, satu lagi di TikTok. Nah, ini ada video yang coba kita tayangkan dulu. Nah, bisa jelaskan nggak itu apa? Boleh. Dari kegiatan-kegiatan tadi dan tujuannya apa gitu? Nah, ini video yang sudah ditayangkan itu merupakan salah satu anggota lembaga. Ya, jadi salah satu anggota lembaga. Jadi lembaga tersebut itu menghadirkan beberapa tawaran yang dihadirkan ya, seperti untuk arung jeramnya, kemudian untuk capacity building gitu kan, kemudian untuk camping tadi juga kita lihat untuk videonya ya. Jadi itu kita hadirkan buat teman-teman ya, seperti untuk umum atau untuk corporate sekalipun gitu. Jadi semuanya itu kita kemas ya, tetap dalam satu paket itu? Atau itu beda-beda. Jadi itu pilihan buat teman-teman atau teman-teman corporate lah ya, yang bebas memilih, dan lokasinya juga banyak pilihan. Nah, jadi ada tadi kita terakan nomor kontak, jadi silakan nanti berkoordinasi dengan kontak tersebut gitu. Kalau nggak salah tadi ada contoh ketangkasan itu ya, kayak tembak-tembak itu apa istilahnya? Paintball. Itu termasuk juga salah satu aktivitas yang... Ya, itu salah satu bentuk atraksi. Oh, atraksi yang ada di lokasi yang dipilih pada saat misalnya mau nanti perusahaan-perusahaan adakan namanya outbound ya? Yes, benar. Itu ada tujuan dan maksudnya kan pastinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu ya? Pasti dong. Nah, kaitannya sama SDM kalau misalnya tadi outbound dengan SDM itu seperti apa? Ada bisa ceritakan nggak? Lebih mungkin. Nah, kalau kita bicara outbound ini garis besar nih. Nah, coba bisa dikecil lagi. Garis kecil ya. Nah, kita maafnya provider ini masing-masing punya klasifikasi sendiri. Oh, gitu. seperti apa jadi, itu? seperti saya bermain di adventure-nya nih. adventure berarti seperti Saya bermain di petualangan. Off-road itu bukan? Enggak, Oh, bukan. Di petualangan, di tali tinggi, saya fokusnya di situ. Di camping, saya fokus di situ. Nah, teman-teman kayak Johnny fokus di team building. Oh, yang ada ice breaking itu ya. Fokus. Ada teman-teman lagi. Jadi kami bisa berbagi ini, Bang. Oh, begitu. Jadi yang butuh dengan buat adventure ya teman-teman akan sound ke saya gitu. Kalau saya butuh sesuatu dengan Bang Joni, jeram, diving juga. Diving juga termasuk ya. Diving ini menyelam. Iya. Kita belajar di situ tim buildingnya. Jadi membangun tim itu di bawah dengan yang susah itu bagaimana sih? Dengan napas yang ada napas belian ini bagaimana rasanya gitu. Napas titipan, Tadi napas seolah-olah tadi berada di dasar laut loh. Karena pernah ngalamin itu dan memang susah sekali loh mengatur itu semua. Diving di Bali ya? Tentu saja. Kalau di Sumatera Utara diving di mana sih? Sibolga kita, Bang. Sibolga di daerah mana? Kalimantan di sana? Kalimantan, ada beberapa tempat. Danau Toba juga? Danau Toba bisa. Yang dilihat apa? Wah. Enggak, kalau di Danau Toba apa yang dilihat itu? Kan rumput-rumput liar yang bukan itu. Yang daerah mana? Boleh diceritakan? Di daerah mananya? Lebih kurang ini secret area loh. Danau Toba? Ada koin-koin kuno yang kita lihat di dalam tidak bisa diambil. Serius? Yes, benar. Di luar dari Feeding Fish ya? Iya. Kalau lokasi kita nggak bisa sebutin, agak riskan soalnya. Kenapa? Secret area.
lebih kurang dekat-dekat Batu Gantung lah. Iya. Batu Gantung itu sebenarnya bukan batu gantung itu. Waktu pengalaman pergi ke Langkawi, banyak ternyata bentuk batu-batu itu. Boleh nggak sih jujur di sini bicara tentang apa adanya? Bukan itu bukan batu gantung. Hei ya, Anda yang menipu ya. Saya tadi tertipu begitu saya ke Langkawi ternyata banyak model. Iya, benar kan kemarin ke Langkawi. Boleh nggak sih mention nih pengalaman ya? Kita sharing ini ya. Ternyata di sana banyak yang model-model seperti itu dan bisa dipegang lagi. Sementara kita kalau ke Danau Toba tuh ngeliatnya kayak Kenjeru tuh, kayak jarak jauh gitu kan. Akhir cerita-cerita dongeng pula lagi kan. Yes, benar. Itulah dia Bang Aili tadi. Abang udah dapat experiential learning. Tapi nggak di sini dapat experiential learningnya itu justru. Bener loh. Experiential learning kan. Dan selalu ada yang beza ya. Ini bukan karena mau membanding-bandingkan Bali, Sumatera Utara atau Indonesia dengan masing-masing punya rasanya. Negara gitu, negara lain ya. Kita sebut aja namanya negara itu Malaysia ya. Nggak, agak memang beda gitu kan. Nah, pertanyaan lagi, Aili apakah juga di samping pengembangan tadi SDM itu juga masuk juga untuk services itu kan, bicara tentang service excellent itu juga masuk juga nggak sih? Kalau untuk service excellent itu kita bilang itu mengarah mungkin ke lembaganya, ya Bang. Personalnya juga. Personalnya juga. Karena kenapa Bang? Kita bawa tamu itu mulai dari jemput di tempat dia sampai kita ke tempat dan mengantar dia kembali ke tempat dia. Oh itu ya, itu bentuk pelayanan ya. Iya. Dengan sepenuh hati, ya, segenap walaupun jiwa. Kesel gimana gitu, tetap kita tersenyum. Tapi memang begitu, memang seperti itu seharusnya pariwisata itu, supaya memberikan kesan apa? Kenangan. Sehingga kalau misalnya semua staf ya, apalagi sudah di BNSP kan, artinya sudah memenuhi kualifikasi kompeten, ya artinya akan mungkin dipanggil lagi atau dia akan rekomendasikan lagi ke siapapun teman-temannya. Memang seperti itu tujuannya. Ya, itu catatan kita bersama lah ya sebagai pelaku pariwisata dan juga penikmat pariwisata. Benar-benar. Jadi misalkan kita turun ke satu daerah, misalkan ke Tomok nih. Kita koordinasi sama teman-teman pramuwisata, bukan enggak kita ranahnya. Jadi kita juga enggak mau curi rezeki orang gitu. Itu rezeki pramuwisata. Aili kok keren banget sih. Boleh ya sekeren ini ya. Kita naik gunung nih. Loh. Ada asosiasinya kan? Ada asosiasinya kan? Kalau untuk pramuwisata juga ada. Teman-teman guiding juga ada kan asosiasinya. Nah, di Ailinya itu di mananya itu? Peranannya cuma hanya sebagai fasilitator berarti di situ? Iya. Enggak dong. Di mana? Kita fasilitator. Memfasilitasi. Nah, ketika ada menuju target seperti dashboard dia menuju target itu untuk team buildingnya, kita dong yang naik. Oh begitu. Untuk meng-hire teman-teman misalkan di Sigale-Gale gitu kan. Itu teman-teman ini dong. Oh tiba-tiba ada ngeliat teman-teman kita tour leader tapi ternyata buat yang kayak begitu gimana? Ya kita ketawain aja. bukan diingatin atau gimana gitu. Tiba-tiba begini tuh, coba contoh salah satu, dua atau tiga yang gitu, kadang ada itu loh. Ada. Dia kan jadi tim leader tuh ya. Kumpul ya. Ini kayaknya jadi buka-buka. Memang sih kalau yang itu sah-sah aja Pak. Karena sah aja tuh ya. Karena kenapa? Orang tapi nggak ada sertifikatnya loh. Sebenarnya ya, cuman kan seorang yang mampu mengguiding tamu. Deket aja Om, deket. Nah, seseorang yang mampu mengguiding tamu itu kan dia harus bisa dengan segala cara bagaimana tamu itu bisa tersenyum dan tertawa dengan dia. Tujuannya. Itu tujuannya. Nah, caranya bagaimana? Mau dia mau curi dari punya orang, mau nyontek dari punya orang itu dari YouTube itu. Nah, itu keahlian beliau gitu. Itu kita anggap ya sah-sah saja sih. Asal jangan sampai ke ranahnya dia memberikan materi game. Tapi ada juga loh. Ada juga ya. Kan tunggu dulu penanya lagi nih ya. Akhirnya masuk ranah-ranah hotel nggak sih? Kan ada sekarang kita bilang ya motivator. Nah, akhirnya buatlah yang seperti itu, coaching itu ya. Team building itu di dalam hotel itu ya. Kita sebut aja nama motivatornya si Anu gitu kan. Nah, itu buat kayak begitu tuh. Kan artinya lebih dari 15-20 orang gitu kan. Nah, satu ruangan itu seperti itu. So what do you think about that? Itu benar atau enggak sih? Ya benar juga. Itu benar. Benar. Memang. Tapi nggak Aili loh. Bukan Aili. Nah sekarang orang kebanyakan mencontek programnya Aili. Saking hebatnya Aili ini Bang. Aili ini bisa nggak makan, orang lain bisa makan nih. Akhirnya ya. Iya. Nah jadi kadang kita bermain dengan sebenarnya sesi kita itu lebih banyak. Kayak saya sering bermain itu di Adventure, butuh seorang motivator. Kita panggil. Nah, kita sambil dia memberi motivator, nah
Kita bikin selesai ice breaking. Nah, berapa kali kita panggil, akhirnya dia meniru seperti itu. Oh, sebegitunya kalian ya. Sementara si motivator itu kalau misalnya buat acara itu di hotel, kan tidak dipanggil loh. Jadi kalau motivator itu ada tamu hot-hot, ya mereka kelola gitu.